Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan dan peserta upacara yang kami hormati, sebelum kita ikuti jalannya acara, izinkan kami terlebih dahulu membacakan susunan petugas upacara Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2025. Pembawa acara Faradiana dari MBI Mambaul Falak. Pemimpin upacara Suhaimi dari Banser. Pembina upacara Haji Ratman Rashidi MPD. Pengibar bendera merah putih dari MBR Mambaul Falak. Panduan suara dari Fakalat NU Tambak. Pembaca resolusi jihad Kiai Nurul Irfan MPD dari MI Mambaul Falak. Pembaca ikrar santri Farhana Afiatul Azkia dari MBB Mambaul Falak. Pembaca doa Kiai Ahmad Zubaidi Humayni. Upacara Hari Santri Nasional Rabu 22 Oktober 2025 dimulai. Cita-cita luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi. Bendera merah putih.
Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi rapat besar wakil-wakil daerah konsul-konsul perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya. Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Mukarramun, para alim ulama yang mulia dan kami muliakan, Rais Surya PGNU Bawean, dan yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Pengurus dan Kerja PGNU Bawean, yang mulia Pengurus MWT Elit Tambak, baik dari jajaran Surya maupun dan Kerja, yang saya muliakan dan yang mulia Pengurus ranting se-MWC Elit Tambak, Surya maupun dan Kerja, dan Badan Otonom MWC Elit Tambak. Yang saya hormati Forkopimcam Kecamatan Tambak, yang saya hormati Bapak Kepala Desa se-wilayah MWC Elit Tambak, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala IKRA, SJMI, SMP, Sanawiyah, SMA, alias se-wilayah MWC Elit Tambak. Dan juga hormati para hadirin, para undangan, serta adik-adik yang kami cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di hari yang penuh berkah ini, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Santri tahun 2025 ini, sebuah momen yang selalu kita rayakan dengan penuh rasa cinta dan kebanggaan. Namun, sebelum kami melangkah lebih jauh, izinkan kami menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 67 santri dalam musibah yang menimpa Pondok Pesantren Al-Fazili, Sidoarjo, Jawa Timur, dan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, bangsa kita ini berduka. Semoga seluruh korban mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang tinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia dan seluruh anak-anakku yang kami cintai, penetapan tanggal 20 Oktober sebagai Hari Santri merujuk pada tercetusnya Rasul Jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berisi fatwa berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah kita dengarkan dibaca oleh petugas tadi. Resolusi jihad ini yang membakar semangat dan mengorbankan api perlawanan anak bangsa, sehingga dengan gagah berani tanpa ada rasa takut
anak-anak bangsa ini dari laki-laki, perempuan, tua muda dan kaum muda, semua bersatu melakukan perlawanan kepada kolonial yang ingin kembali menjajah Indonesia tercinta ini. Dan berawal dari Rasul Jihad 22 Oktober 1445, pecah peristiwa heroik tanggal 10 Desember 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Itu adalah momen daripada Hari Rasul Jihad itu. Dalam peristiwa 10 Desember itu bukan hanya orang Jawa Madura, tapi juga orang Bolan juga ikut serta di dalam mempertahankan melawan penjajah ini kembali lagi. Kita tahu dengan nama yang terkenal dengan Bapak Ahmad Perang. Pak Ahmad itu, bapaknya Pak Haji Said, itu adalah komandan pada waktu itu. Bapak saya ini adalah putra veteran, anak daripada veteran dari Roskani Hizbullah, di mana beliau ikut serta berjuang di waktu itu dan membela mempertahankan kemerdekaan. Informasi dan cerita yang disampaikan kepada anak-anak pada saya sama, beliau lahir tahun 1921. Jadi di tahun 1425 beliau berumur 24. Itu masih gagah-gagahnya seorang pemuda. Ikut perang pada waktu itu. Informasi yang saya lihat itu ada bekas dan ada tandanya. Bapak saya itu ada tembak, apa cara bergantian kolonnya. Saya itu saksi. Jadi bukan hanya Raja Anak Bolan, lebih benar komandan Bapak Ahmad itu juga ikut serta di dalam mempertahankan berjuang revolusi pada waktu 14 November itu. Hadirin yang berbahagia, saat ini bangsa Indonesia telah merdeka. Sekarang kita bisa beraktivitas dengan tenang dan aman. Tak ada dentuman meriam dan ancaman tembakan. Ini semua kalau kita sadari adalah nikmat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di balik nikmat agung yang kita rasakan ini ada darah para syuhada dan doa para ulama serta pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita selalu jasa-jasa pahlawan kita syukuri dan bersyukur nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal baik, lagi melakukan hal-hal baik yang membawa kemaslahatan untuk bangsa Indonesia, khususnya Pulau Bawean ini. Jangan jadikan Pulau Bawean ini adalah pulau yang dipicu dengan beberapa maksiat, karena ini adalah pulau santri. Jangan membuat kemaksiatan di pulau ini, di desa kita ini, dan di kabupaten kita ini, karena santri tidak patut dan tidak tepat dalam berbuat kemaksiatan dan memicu beberapa hal-hal yang mengandung dosa. Hadirin sekalian, para ulama, para kiai, para guru yang saya hormati, hari santri tahun 2025 ini adalah hari yang istimewa. Tahun ini adalah 10 tahun peringatan Hari Santri sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam rentang waktu itu kita menyaksikan semakin kuatnya peran pesantren dan santri dalam berbagai bidang kehidupan. Kita tidak boleh lupa, jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah menjadi pusat pendidikan Nusantara, tempat para santri menimba ilmu sekaligus menempah diri dalam akhlak dan karakter. Dari pesantren lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Dari rahim pesantren lahir para tokoh besar bangsa ini, mulai dari pejuang kemerdekaan hingga pemimpin-pemimpin umat. Banyak alumni pesantren yang kini menjadi tokoh nasional, pejabat publik, pengusaha, ilmuwan, hingga pemikir dunia. Bahkan saat ini banyak santri yang sudah berkiprah di level internasional, membawa nama baik bangsa Indonesia di kancah global. Hadirin yang saya hormati, pada santri tahun 2025 ini mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ini tema yang sangat tepat. Tema ini mencerminkan tekat
dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan. Santri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan zaman. Santri harus hadir sebagai pelaku sejarah baru, menjadi pembawa nilai Islam rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil dan berkeadaban. Kita patut bersyukur karena negara Indonesia ini memberi perhatian besar kepada pesantren. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, negara menegaskan pengakuan dan penghargaan yang setara kepada pesantren sebagai lembaga yang khas di Indonesia. Semua ini adalah bukti negara tidak menutup mata terhadap jasa besar pesantren. Negara berhutang budi kepada pesantren dan para santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Kita juga bersyukur bahwa saat ini pesantren dilibatkan dalam berbagai program pemerintah seperti MBG. Namun kampung kita atau wilayah kita masih belum menjalankan persiapan. Ini juga mengecek kesehatan secara gratis. Program kesehatan gratis ini merupakan program yang sangat bersejarah untuk pesantren, karena untuk pertama kalinya santri mendapatkan cek kesehatan secara massal. Demikian pula program makan bergizi gratis. Makan bergizi merupakan investasi masa depan bangsa Indonesia. Dengan asupan gizi yang baik, para santri dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki perkembangan otak optimal sehingga kelak menjadi ilmuwan dan pemikir hebat bangsa ini. Oleh karena itu, pada momen yang berbahagia ini, kita patut menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas berbagai kebijakan dan program yang membawa dampak positif untuk bangsa Indonesia, termasuk untuk pesantren dan santri. Hadirin yang berbahagia, Pagi Santri harus menjadi momen kebangkitan santri Indonesia. Dan santri sekarang tidak hanya menguasai kitab kuning, tetapi juga harus menguasai teknologi, sains, dan bahasa dunia. Dunia digital juga harus menjadi ladang dakwah baru bagi para santri. Pada seluruh santri, saya berpesan, jadilah santri yang berilmu, berakhlak dan berdaya. Rawatlah tradisi pesantren, utamanya di kampung dan di pulau kita ini. Tetapi juga perlulah inovasi zaman, ikutlah zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik, ke dunia kerja, ke ranah internasional. Tunjukkan bahwa santri mampu menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar penonton. Barang siapa yang menanam ilmu, maka ia menanam masa depan. Maka tanamlah ilmu dengan sungguh-sungguh, jaga akhlak, hormati guru, hormati kiai, dan cintai tanah air. Karena dari tangan para santrilah masa depan Indonesia. Marilah kita terus berjuang bersama untuk mengawal Indonesia yang merdeka menuju peradaban dunia yang damai dan berkeadaban. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada kebenaran dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. yang mengalahkan walaupun ramai mali di jalan berhikmah menyuruh oleh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahkan kami dengan kekayaan bumi, air dan udara. Bukalah pikiran kami agar bijaksana memanfaatkan anugerah-Mu demi kejayaan negeri, lapangan perkembangan zaman. Jadikan kami generasi penerus perjuangan bangsa yang senantiasa bersyukur, sehingga kami mampu menjadi pelita penyayang hati. Warahmatullahi wabarakatuh.